Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 8, yaitu saya Lucia Anggreni dengan NIM 2018-3116. Kemudian ada rekan saya bernama Agatha Sherly, kemudian Nova Putri Aditya, Nur Syahrul Ramadan, dan Hidam Hidayatullah. Di sini kelompok 8 akan mempresentasikan kasus mengenai North Country Auto Incorporate. Baik, langsung saja. Nah, North Country Auto Incorporate itu merupakan perusahaan dealer yang juga mempunyai otorisasi untuk melakukan servis untuk beberapa merek mobil seperti Ford, Saab, dan Volkswagen. Nah, kemudian North Country Auto itu memiliki dua partner, yaitu George Liddy dan Andre Jones. Nah, Andre Jones itu merupakan pemilik North Country Auto sejak pertama kali perusahaan ini didirikan. Sedangkan George Liddy baru bergabung beberapa tahun terakhir. Nah, ketika George Liddy bergabung, perusahaan mengalami perubahan dalam sistem pengendalian manajemen perusahaan. Nah, North Country Auto Incorporate itu memiliki 5 departemen atau unit bisnis, yaitu New Car Sales, Used Car Sales, Service, Part, dan Body Shop. Nah, sebelum Mr. Liddy bergabung dengan perusahaan tersebut, North Country Auto Incorporate itu seluruh departemen dan unit bisnis beroperasi seperti satu kesatuan bisnis atau sentralisasi. Nah, manajer setiap unit bisnis itu diberi imbalan dengan imbalan yang tetap setiap bulannya dan bonus yang diputuskan secara subjektif oleh pihak manajemen puncak terhadap kinerja masing-masing manajer. Seperti itu. Nah, kemudian untuk New Car Sales dan Used Car Sales itu dipimpin oleh seorang manajer, dan departemen ini memiliki 6 agen penjualan yang sama. Nah, manajer penjualan bertanggung jawab memberi masukan kepada Liddy untuk pemesanan mobil baru dan campuran persediaan serta berperan menyetujui besarnya harga penjualan dan penilaian nilai tukar tambah dalam transaksi konsumen. Kemudian servis. Nah, untuk servis sendiri itu sumber pendapatannya itu berasal dari perawatan bergaransi dan pekerjaan perbaikan. Kemudian ada pembaruan atau reconditioning mobil bekas, kemudian ada operasi pergantian oli. Nah, pekerjaan bergaransi ini dijamin oleh pabrik dengan tarif non-buruh yang ada di dalam perjanjian. Kemudian ada parts atau suku cadang. Nah, di mana manajer suku cadang ini bertanggung jawab untuk menelusuri persediaan suku cadang untuk setiap lini produk dan meminimalkan biaya gudang dan barang yang rusak. Kemudian manajer juga harus berhati-hati dalam kebijakan pengembalian. Nah, kemudian ada body shop. Nah, di mana body shop ini North Country Auto Incorporate itu menambahkan modal sebesar $50.000 untuk peralatan cat, semprot, dan dalam kasus ini tuh mengalami kerugian dalam alokasi overhead tetap. Seperti itu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Agatha Sherly Gregory dengan NIM 2018-310305 akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Sebelum George bergabung dalam perusahaan, semua departemen beroperasi sebagai bagian dari satu bisnis. Manajer departemen mendapatkan gaji dan bonus akhir tahun ditentukan atas kebijaksanaan pemilik. Berdasarkan hasil keseluruhan untuk tahun tersebut dan penilaian subjektif dari setiap manajer. Liddy percaya pada pusat keuntungan yang terdesentralisasi dan kompensasi berbasis kinerja sebagai model kontrol yang superior. Dia menginstruksikan setiap manajer departemennya untuk menjalankan departemennya seolah-olah itu adalah bisnis independen. Liddy tahu bahwa keberhasilan sistem kendali pusat laba bergantung pada dukungan para manajernya.
Bonus manajer pada tahun 1989 dihitung berdasarkan laba kotor departemen. Biaya di bawah garis laba kotor tidak dipertimbangkan dalam perhitungan bonus. Menerapkan sistem kendali yang lebih komprehensif yang terkait dengan laba bersih departemen yang sebenarnya akan mengharuskan LIDI memecah biaya yang secara tradisional dianggap sebagai overhead umum menjadi aktivitas terpisah yang terkait dengan departemen tertentu. Strateginya dengan di mana setiap manajer departemen pada akhirnya akan memiliki tanggung jawab untuk semua biaya terkendali yang dikeluarkan di departemen. Pergantian bertahap yang akan memungkinkan LIDI yang baru bergabung di perusahaan memiliki waktu untuk menjadi lebih berpengetahuan tentang seluk-beluk catatan akuntansi North Country Auto. Ia tak mau kehilangan kredibilitas karena dianggap alokasi biaya yang semena-mena. Selain menemukan cara untuk melacak kinerja departemen secara efektif, LIDI harus merancang sistem yang masuk akal untuk harga pengiriman. Meskipun LIDI percaya bahwa setiap departemen di North Country secara teoritis dapat beroperasi sebagai bisnis independen, ia mengaku bahwa hubungan timbal balik yang kompleks ada di antara pusat-pusat keuntungan dalam proses transaksi bisnis normal. Pembelian kendaraan baru-baru ini menggambarkan potensi masalah yang bisa muncul. LIDI prihatin bahwa harga pengalian eceran dari perbaikan sehubungan dengan rencananya untuk mengalokasikan biaya penuh ke setiap departemen dapat mendorong manajer penjualan mobil bekas untuk menghindari kemungkinan kerugian di departemennya dengan grosir tukar tambah mobil yang bisa dijual kembali dengan keuntungan bagi dealer. Hal ini juga dapat merugikan dealer dengan membuat penawarannya menjadi kurang menarik bagi pelanggan mobil baru. Mengetahui betapa pentingnya menjaga kredibilitas dengan masing-masing departemen, LIDI mengadakan pertemuan dengan 3 manajer departemen. Dia memutuskan untuk menggunakan penjualan mobil baru yang baru saja diselesaikan untuk menggambarkan pengaruh transaksi tersebut terhadap laba departemen. Dalam presentasinya, LIDI memaparkan transaksi dan alokasi keuntungan dan biaya. Setelah presentasi, LIDI menanyakan reaksi dari manajer departemennya. Manajer departemen penjualan mobil baru menolak untuk bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin timbul jika kendaraan tukar tambah dilikuidasi, dilelang dengan jumlah yang kurang dari nilai buku panduan penjualan keseluruhan. Departemen penjualan mobil bekas harus bertanggung jawab atas kesalahan penilaiannya. Manajer penjualan mobil bekas mengatakan bahwa departemennya seharusnya tidak mensubsidi laba divisi penjualan mobil baru. LIDI dengan cepat menjawab bahwa mereka perlu mempertimbangkan dengan hati-hati bagaimana menetapkan harga antara departemen mobil baru dan bekas dan siapa yang harus bertanggung jawab atas kerugian tak terduga. Selain itu, manajer departemen servis juga mengatakan bahwa ia memiliki masalah dengan mendapatkan harga penuh untuk suku cadang. Permintaan suku cadang hampir seluruhnya berasal dari servis, dan mereka bergantung pada suku cadang untuk pengiriman cepat untuk perbaikan. LIDI menjawab kembali bahwa mereka saling bergantung satu sama lain untuk kualitas dan layanan yang cepat, sehingga mereka tidak memiliki dampak negatif pada departemen lainnya. LIDI juga mengatakan bahwa ia khawatir jika mobil terlalu lama untuk laku, mereka mungkin enggan menjual dengan kerugian. Meskipun begitu, LIDI juga mengatakan bahwa konsep pusat laba masuk akal untuk bisnis itu, tetapi dia lebih prihatin tentang gesekan yang terjadi di antara departemen lainnya. Demikian presentasi dari saya, selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya. Jadi gini, departemen A dan departemen B ini berhubungan. Nah, ketika departemen A ini membantu departemen B atau dalam menyediakan kayak bantuan dalam bentuk sumber daya manusia atau yang lainnya, tapi departemen A ini nggak ngambil margin sedikit pun yang akan dihasilkan oleh departemen B. Itu tidak adil karena departemen kan ini. Jadi biaya yang dikeluarkan A ini ada, tapi kita tidak mendapatkan laba sedikit pun. Jadi yang harus dilakukan adalah ketika kita memberikan sumber daya kepada departemen yang lain, maka kita juga harus mendapatkan laba atau margin sebesar apa yang kita berikan. Misalnya kita itu departemen mobil bekas, lalu ada departemen servis. Nah, departemen mobil bekas ini membantu departemen servis, yaitu dengan memberikan atau departemen suku cadang dengan memberikan
beberapa suku cadang yang ada pada mobil untuk dijual kembali oleh departemen suku cadang, ya kan? Itu kan berarti suku cadangnya tuh atau kayak mesinnya itu yang diambil dari departemen mobil bekas kan. Nah, ketika departemen mobil bekas ini memberikan bantuan atau memberikan sumber daya itu tadi berupa mesin itu, tapi departemen mobil bekas ini tidak mengambil margin sama sekali, maka tidak adil, karena itu termasuk hal yang akan mengurangi nilai dari suatu mobil ketika dijual kembali. Seperti itu. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Selanjutnya yaitu kasus 5.2 nomor 2, pertanyaannya yaitu bagaimana harusnya sistem harga transfer beroperasi untuk setiap departemen. Di sini jadi kalau seandainya itu tuh departemen, misal departemen A sama departemen B nih. Jadi departemen A itu selanjutnya untuk yang ketiga, sebelumnya perkenalkan, nama saya Nusra Ramadan dengan NIM 2018-310-561. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Selanjutnya yang ketiga, jika 1 minggu kemudian ditemukan bahwa perdagangan dapat dijual secara grosir hanya dengan $3.000, manajer mana yang harus menanggung kerugiannya. Nah, di sini tuh 1 minggu kemudian diketahui bahwa barang-barang trade-in yang semula dapat dijual dengan harga grosir $3.500 hanya dapat dijual secara grosir dengan harga $3.000. Maka yang seharusnya bertanggung jawab terhadap kerugian tersebut adalah manajer used car department. Yang keempat, North Country mengalami kerugian tahun sampai saat ini sekitar $59.000 sebelum alokasi biaya tetap pada grosir mobil bekas. Grosir mobil bekas secara teoritis dianggap sebagai operasi impas. Menurut Anda, di mana letak masalahnya? Nah, di sini tuh tahun lalu terjadi kerugian sebesar $59.000 pada used car department. Mungkin kerugian tersebut terjadi akibat keputusan untuk menunda penjualan mobil pada harga grosir yang saat itu yaitu $3.500 karena manajer ingin mendapatkan margin yang lebih besar pada harga $5.000. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Nido Mujayatullah Susoyo dengan NIM 562, akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Nah, di sini saya akan mempresentasikan tentang haruskah pusat laba dievaluasi berdasarkan laba kotor atau laba biaya penuh. Baik, menurut pendapat saya, evaluasi terhadap kinerja departemen atau unit bisnis perusahaan North Country Auto lebih baik diukur berdasarkan gross profit dibandingkan dengan full cost profit. Alasannya adalah karena dalam full cost profit di dalamnya telah termasuk biaya-biaya tetap non-operasional maupun yang mungkin di luar kendali dari departemen yang bersangkutan, seperti biaya depresiasi, biaya iklan, dan komisi. Baik, selanjutnya yaitu adalah saran apa yang Anda miliki untuk pemilik perusahaan. Nah, dalam pertemuan antar pemilik, dalam hal ini adalah George Liddy dengan para manajer departemen, diketahui bahwa tiap departemen telah menjadikan performance departemen sebagai hal yang lebih utama dibandingkan dengan performance perusahaan sebagai satu kesatuan. Hal ini mungkin sebagai dampak dari sistem pemberian kompensasi yang didasarkan pada performance departemen yang mengakibatkan masalah berkaitan dengan goal congress ini muncul. Solusi yang mesti dilakukan mungkin adalah dengan melakukan sedikit perubahan dalam sistem kompensasi, bahwa kompensasi atau insentif selain didasarkan pada gross profit departemen, tapi juga pada kesanggupan kerjasama antar departemen
yang menimbulkan keefisiensian sumber daya demi output yang lebih baik. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.